paralel, jadi saya harus memberikan beberapa materi dari koordinator yaitu Pak Arief Sugiarto. Jadi saya akan setelkan dulu.
Kemudian saya akan lanjutkan dengan memberi contoh, misalnya produk ini memiliki skala 1:1, artinya produk yang digambarkan dengan gambar memiliki ukuran yang sama besar. Ya. Kalau 2:1, maka bentuk aslinya setengah dari yang digambarkan. Kalau 1:2, artinya produk tersebut 2 kali dari yang digambarkan. Demikian tentang skala penggambaran. Semakin dia skala diperbesar, maka ukuran gambarnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin skala diperkecil, ukuran gambarnya akan semakin kecil. Itu gambaran yang dapat saya sampaikan tentang skala penggambaran. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, ini ada 3 video ya. Video yang pertama, sebentar. Video kedua, sebentar. Saya startkan video kedua. Selamat bergabung kembali di mata kuliah MS1 200 Gambar Teknik. Di modul 2, segmen 3 ini, saya akan menjelaskan tentang standar ukuran kertas yang digunakan pada gambar teknik. Pertama, apa dan bagaimana standar kertas gambar pada gambar teknik. Yang menjadi dasar ukuran kertas pada gambar teknik itu mudahnya adalah kertas ukuran A0, di mana ukuran dasar kertas gambar berpatokan pada A0 ini memiliki panjang sebesar 1189 mm dengan lebar 841 mm. Artinya kisaran luas kertas ukuran A0 ini sebesar 1 meter persegi. Lalu kemudian, mudahnya, ukuran kertas yang lebih kecil dari A0 itu A1. A1 memiliki ukuran setengah, atau jika kita menempatkan kertas A1 2 lembar secara sejajar, maka akan mendapatkan ukuran A0. Setengah dari ukuran A1 itu A2, setengah ukuran dari A2 itu A3, setengah dari ukuran A3 itu A4. Oke, jadi itu kurang lebih ukuran-ukuran kertas yang digunakan pada kita membuat gambar teknik. Ini kurang lebih gambaran perbandingan antara ukuran dari A0, A1, A2, A3, dan A4. Lengkapnya, perbandingan kertas gambar untuk ukuran A0, A1, A2, A3, dan A4 kurang lebih seperti ini. Jika kita lihat, ini ukuran mikrofilm ya, ukuran yang digunakan untuk film negatif atau kamera zaman dulu. Filmnya, kertas filmnya, ini perbandingan ukuran kertas A4, ini perbandingan ukuran kertas A3, ini perbandingan ukuran kertas A2, dan ini perbandingan ukuran kertas A1, dan ini perbandingan ukuran kertas A0. Di mana ukuran kertas A0 ini memiliki ukuran lebar kali panjangnya sebesar 841 mm dikali 1189 mm atau dengan luas sekitar 1 meter persegi. Untuk A1 memiliki panjang 594 dikali 841 mm. Ukuran kertas A2 memiliki ukuran 420 dikali 594 mm. Sedangkan untuk A3 memiliki ukuran 297 dikali 420 mm. Untuk ukuran kertas A4 memiliki ukuran 210 dikali 297 mm. Ini demikian kurang lebih sebagai gambaran ukuran kertas yang digunakan, yang mungkin akan digunakan oleh kalian dalam menggambar teknik. Lalu, dalam membuat gambar teknik, kita yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di atas ini merupakan ukuran dasar dari kertas gambar. Namun ingat, dalam menggambar teknik, kita juga perlu membuat garis tepi.
di mana pada umumnya dibuat ukuran jarak antara ujung tepi atas atau tepi paling atas di kertas gambar dengan area yang digunakan untuk menggambar, misalkan itu C untuk jarak antara atas dan bawah, D itu merupakan jarak ke samping antara jarak tepi kertas terhadap garis tepi yang digunakan untuk pembatas area yang digunakan untuk menggambar teknik. Untuk A0 ini C minimal sebesar 20 mm, untuk A1 juga 20 mm, untuk A2, A3, dan 4 jarak minimal C sebesar 10 mm. Sedangkan untuk samping, ya, jarak samping, ujung samping terhadap garis tepi, ada dua kondisi. Jika kondisinya tanpa tepi jepit, maka ukuran minimal untuk kertas A0 dan A1 itu 20 mm, untuk kertas A2, A3, dan 4 jarak D minimal itu sebesar 10 mm. Sedangkan apabila menggunakan tepinya menggunakan ada jepitnya, maka jarak minimal nilai D itu sebesar 20 mm untuk semua kertas. Ini standar kertas gambar, jadi saya ulang kembali. Untuk kertas ukuran A0, ukuran kertas yang digunakan sebesar 841 dikali 1189 dengan garis tepi 20. Untuk kertas A1, ukuran kertas sebesar 594 dikali 841 mm dengan ukuran garis tepi minimal sebesar 20 mm. Untuk A2, A3, dan 4, Anda dapat lihat garis tepinya memiliki nilai ukuran minimal 10 mm. Demikian kurang lebih ukuran kertas untuk berdasarkan standar ISO dengan nilai seri A yang banyak digunakan dalam menggambar teknik. Demikian penjelasan tentang ukuran-ukuran kertas yang mungkin akan kalian gunakan di kelas gambar teknik atau gambar mesin nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul dan segmen berikutnya. Baik, satu video lagi ya sebentar ya. MS1200 gambar teknik di modul 2 segmen 4. Pada segmen ini saya akan membahas tentang standar layout gambar. Baik, kita mulai dari tata letak kertas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang tata letak kertas pada saat menggambar teknik. Yang pertama, tata letak kertas dikaitkan dengan pelengkap utama yang harus ditampilkan pada kertas tersebut. Pada pelengkap utama ini, maka dalam gambar perlu mencantumkan kepala gambar atau etiket, garis tepi untuk membatasi daerah penggambaran dan tanda tengah. Lalu kemudian pelengkap tambahan meliputi tanda orientasi, skala referensi metrik, sistem referensi kisi, dan tanda pemotongan. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas tentang pelengkap utama yang diperlukan pada kertas gambar teknik kita. Yang pertama terkait dengan etiket. Penempatan etiket ini dapat ditempatkan pada kondisi horizontal, ya, pada saat kertas kondisi horizontal, di mana etiket diletakkan pada bagian pojok kanan, pojok kanan sebelah kertas. Kalau Anda letakkan kertas tersebut pada kondisi horizontal, lalu kemudian ini kondisi yang lain ketika tipe X vertikal, maka etiket atau keterangan gambar diletakkan pada pojok atas. Kalau kita lihat gambar ini atau kertas ini di kondisi potret, ya. Kalau yang X horizontal ini kondisi kertasnya landscape. Pada kondisi tipe Y vertikal ini hanya berlaku untuk A4, di mana etiket diletakkan pada pojok
bawah sebelah kanan. Nah, kemudian untuk tipe Y horizontal, etiket diletakkan di pojok kanan sebelah atas. Itu kurang lebih bagaimana penempatan etiket pada saat kita menggambar teknik. Oke, maka etiket diletakkan pada kertas, disajikan pada 4 gambar ini. Perbedaannya Anda dapat bisa perhatikan. Lalu kemudian saya lanjutkan, apa itu garis tepi pada tata letak kertas. Maka garis tepi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kertas apa yang digunakan? Jika menggunakan kertas A0 dan A1, maka garis tepi berjarak minimum 20 mm dari sisi terluar kertas. Oke. Untuk kertas A2, A3, dan A4, maka jarak minimum garis tepi dengan sisi terluar kertas adalah 10 mm. Tentunya dengan ukuran kertas lebih kecil, maka jarak garis tepi ini pun lebih pendek dibandingkan ketika Anda menggunakan ukuran kertas lebih besar. Untuk gambar yang akan diarsipkan dalam bentuk file, jarak dari sisi kiri kertas ke garis pinggir minimal 20 mm untuk semua kertas. Itu kurang lebih ketentuan garis tepi yang digunakan untuk berbagai macam ukuran kertas pada gambar teknik. Ya. Lalu kemudian selanjutnya terkait dengan garis tengah dan reference grid. Oke, apa itu garis tengah? Garis tengah diartikan garis lurus yang ditempatkan di akhir dua sumbu simetri pada sisi terluar kertas. Mudahnya, ketika Anda membuat sumbu simetri, baik itu sumbu simetri yang arahnya vertikal atau horizontal pada kertas gambar Anda, oke, maka garis yang membagi kedua kertas sama besar, baik pada arah vertikal atau horizontal, itulah merupakan garis tengah gambar. Ya. Maka menggambarkannya ini berjarak 10 mm dari garis tepi. Oke. Lalu kemudian ada namanya reference grid. Reference grid itu kalau Anda perhatikan garis-garis grid kecil. Oke, nah ini jaraknya dibuat 50 mm. Nah, bagaimana ukurannya atau jumlahnya? Ini bergantung ke kertasnya. Kalau kertasnya A0, maka nilai dari sisi yang panjangnya ini berjumlah 24 grid, ya, ada 24 kotak. Jika A0, maka sisi pendeknya atau sisi sebelah sininya itu ada 16. Kalau A1, sisi panjangnya ada 16 grid, untuk sisi pendeknya ada 12. Untuk A2, sisi panjangnya ada 12, sisi pendeknya ada 8. Begitu seterusnya untuk A3 ada 8, lalu kemudian untuk sisi pendeknya ada 6, untuk A4, maka grid pada sisi terpanjangnya ada 6, sedangkan untuk sisi terpendeknya ada 4. Kalau Anda perhatikan di sini contoh kertas gambar di sini grid pada sisi terpendeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini menggunakan kertas ukuran A3. Oke. Nah, bagaimana cara penulisan grid ini? Nah, kalau Anda perhatikan, pada grid yang arahnya dia pada sumbu vertikal, ya, ini merupakan grid yang ditulis dengan huruf, sedangkan grid pada arah horizontal ditulis dengan angka. Angkanya berurutan dari kiri, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau untuk bagian yang vertikal, yang menggunakan huruf, dilengkapi dari atas. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu kurang lebih pengertian ya tentang garis tengah atau reference grid pada tata letak gambar di kertas gambar yang akan kita gunakan. Ini contoh penggunaan kertas gambar ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada garis tengah. Di sini ada space yang digunakan untuk etiket, ada grid, dan ini trim untuk bagian ujung-ujung dari kertas gambar yang akan kalian gunakan untuk menggambar teknik. Lalu kemudian ini sebagai berikutnya yang terkait dengan tata letak kertas, yaitu tanda orientasi. Tanda orientasi ini diartikan sebagai dua buah tanda orientasi dicantumkan untuk menunjukkan orientasi kertas gambar pada meja gambar. Artinya, ketika Anda menggambar, Anda orientasinya dari arah mana? Kalau
orientasi ini ada dua yang bisa Anda gambarkan. Dia berbentuk segitiga seperti ini, maka pandangannya dari mana Anda ketika mengerjakan gambar tersebut. Ini contoh tipe X horizontal, maka Anda menggambar dari sisi sebelah sini atau sebelah situ, ya. Ini tipe Y vertikal, artinya Anda menggambar dari sisi sebelah sini dan sisi sebelah situ. Oke. Di mana acuan selalu menunjuk ke arah juru gambar. Artinya ini mengacu ke arah Anda. Anda di mana posisi ketika menggambar gambar teknik tersebut. Itu kurang lebih fungsi dari tanda orientasi pada kertas gambar yang Anda gunakan. Demikian akhir. Oke, itu adalah apa namanya materi dari koordinator ya. Baik, sekarang saya akan mulai lanjutan dari kuliah itu. Kuliah ini ya yang tadi sudah dimulai dari tata letak, gambar dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke sebentar nih ya. Ya, oke sebentar. Ya, jadi setelah kita membahas tentang kertas ya ukuran. Sebenarnya ukuran itu kemarin kita sudah bahas sih, tadi lebih dijelaskan ya. Kemudian ada beberapa apa namanya konvensi gambar yang standar ISO ya. Walaupun itu standar ISO itu sendiri sudah dimasukkan kemungkinan dari output misalnya Anda menggambar dengan menggunakan apa namanya SolidWorks misalkan itu output tinggal kita pilih ya mungkin dengan standar ISO dan sebagainya itu sudah ada ya. Tapi minimal Anda tahu kenapa kok dicantumkan itu karena memang ada apa namanya tujuannya. Jadi bisa dalam diskusi para perancang begitu ya, itu grade dan sebagainya itu digunakan untuk komunikasi. Jadi misalkan A berapa grade-nya ya. Jadi kita konsentrasi di bagian tertentu dari suatu gambar, maka bagian mana sih? Oh bagian ini, bagian gini A berapa, D berapa dan sebagainya. Itu kegunaannya ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tata letak tadi sudah ya, tapi kita coba ulangi pada bagian lainnya. Ini saya ambilkan dari buku apa namanya versionnya ya, gambar teknik yang kita gunakan. Tapi ada beberapa tambahan dari saya yang saya wujudkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini masih dalam bahasa Inggris ya. Oke, kembali lagi. Jadi di sini kalau Anda di ITB atau menggunakan VPN, saya pikir Anda bisa download ini ya, buku yang sudah disarankan. Dan di sana mungkin Anda juga bisa download apa namanya PowerPoint-nya dan sebagainya. Oke, jadi dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang garis ya, penggunaan macam-macam garis, kemudian penggunaannya. Selain itu juga kita akan bahas tentang huruf ya. Kemudian kita akan bahas tentang sistem pengukuran, skala mungkin kita udah bahas ya, tapi mungkin sedikit ulang. Dan title block itu adalah kepala gambar atau etiket. Di sini kita lihat gambar lain itu ada yang garis putus-putus, ada garis apa namanya, ada dash line, ada garis biasa ya, ada garis strip titik dan sebagainya. Apa itu kegunaan masing-masing? Oke, tadi tes gambar yang sudah memang agak sedikit berbeda cara penyampaiannya ya. Kita lihat di sini ukurannya A0 ada 1 meter ya, dengan bahan seperti ini. Terlalu tadi diberi ujungnya itu adalah microfilm ya, microchip microfilm. Itu sekarang mungkin sudah tidak dipakai lagi ya. Zaman dulu ya, penyimpanannya adalah menggunakan microfilm. Sekarang mungkin sudah menggunakan digital secara terenkripsi gitu ya, sehingga kita bisa simpan dengan lebih baik atau mungkin bahkan lebih gampang dicuri ya.
Kalau zaman dulu dalam bentuk microchips itu yang sering diperebutkan. Baik, ini adalah ukuran garis ya, ukuran garis. Di sini Anda bisa lihat sebentar. Ini saya perbesar saja. Ya. Nah, ukuran itu sendiri sebetulnya ada beberapa ya. Thick and thin drawing. Jadi ya, kita biasanya menggunakan yang setengah sama 0,3 ya. Jadi ukuran setengah ada ukuran garis tebal, garis tipis ya. Ini yang sangat tebal yang pada pinggir. Ini garis tebal yang ada di di garis yang tampak ya, garis tampak. Garis yang tidak tampak bisa ukurannya adalah seperempat ya, seperempat. Di ukuran setengah, ukuran seperempat. Oke, saya akan besar lagi Nah, kemudian ada beberapa freehand line ya, freehand. Sekali lagi, kenapa kita perlu latihan freehand? Karena di dalam merancang pada saat tahap awal perancangan umumnya dilakukan dengan freehand. Walaupun medianya kertas, medianya tanah, medianya kulit ya, zaman dulu ya, atau medianya misalkan pad komputer sendiri, tapi yang digambarkan secara manual dengan tangan. Ya. Baik, nah di sini contoh seperti ini ya, misalkan karena kenapa dengan freehand ini agak sulit karena kadang-kadang kita mengatur ketebalan pun juga agak susah ya, kecuali memang sangat kalau kita memiliki pensil yang sudah ada ukurannya. Freehand itu kadang-kadang kita melakukannya dengan kondisi yang kita kadang-kadang hanya punya satu alat tulis ya, sehingga membedakan mana yang garis tampak, garis tidak tampak, garis sumbu dan sebagainya itu harus dipahami. Baik, ini adalah contoh garis ya, garis misalkan garis arsiran di sini. Garis arsiran ini adalah thin, ini ukurannya seperempat ya, thin. Garis center line di sini juga tipis, jadi panjang. Kalau zaman dulu ya, waktu saya kuliah, standarnya masih garis panjang titik, panjang titik, panjang titik. Kemudian waktu saya lulus, oleh ISO sudah diubah, untuk garis center, garis sumbu itu adalah panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Ya. Baik. Nah, kemudian untuk simetri ya. Jadi nanti kalau pas Anda membuat suatu simetri putar atau simetri dua dimensi ya atau satu dimensi itu kita gunakan ini. Tapi ukurannya tebal ya. Ini tipis, ini tebal. Perbandingannya kadang-kadang kalau di sini ini kelihatan terlalu tebal ya. Umumnya ini ketebalannya 0,6 ya kalau untuk simetri. Dan ininya tetap seperempat. Dan Anda bisa lihat di sini ada jarak di sini ya. Ada jarak antar garis. Nah, di sini memang agak sulitnya kalau nanti sudah menggunakan CAD ya. Nah, sedikit agak kesulitannya adalah pada saat kita membuat suatu intersection antara dua sumbu. Jadi misalnya kita buat lubang itu kan simetri putarnya arah X dan arah Y ya. Maka dua sumbu tersebut akan berpotongan. Nah, di dalam gambar yang manual, perpotongan yang tersebut harusnya perpotongan di garis ini ya, garis yang panjang. Atau pendek pun boleh, tapi jelas harus berpotongan. Tapi kadang kalau kita menggunakan CAD, belum tentu garis tersebut berpotongan. Sehingga harus kita atur-atur panjang pendeknya agar pas perpotongan titik sumbu tersebut itu betul-betul merupakan perpotongan dua buah garis. Paling bagus adalah sebetulnya
Ya sebenarnya bisa garis apapun ya, garis yang tengah maupun pinggir, tapi jelas harus berpotongan. Seringkali terjadi di tiap titik perpotongan justru malah ketemunya di bagian yang sini, yang kosong ya. Nah itu harus diperbaiki. Nah, kalau Anda paham tentang apa namanya, tentang cara penulisannya, maka saat Anda apa istilahnya save atau misalkan Anda cetak gambar dari suatu CAD, Anda harus perhatikan apakah gambar teknik yang dibuat oleh CAD itu sudah sesuai dengan kaidah gambar teknik ya. Sekali lagi gambar ini, yang contohnya yang sering sekali miss adalah bahwa di titik-titik perpotongan, seperti perpotongan dua buah garis sumbu, itu harus ada perpotongan beneran, dua garisnya. Harus sama ya, antara garis panjang dengan panjang atau pendek dengan pendek. Umumnya adalah pendek dengan pendek. Ya. Jadi kalau sedikit saya share ya. Jadi kalau ada suatu lingkaran, nah kalau kita ingin membuat garis, maka di tengah-tengah sini harus ada merupakan perpotongan gitu. Perpotongan, satu lagi, perpotongan gini. Nah, ya. Jadi harus ada perpotongan betul. Tidak boleh begini, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Jadi misalkan di sini pas begini ya. Nah, di sini satu lagi, nah begini. Nah, pas kebetulan ini gambar saya mungkin kurang tepat ya. Nah, yang ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Oh, sorry, ini. Nah, jadi sekali lagi kalau ada suatu perpotongan, maka titik perpotongan tersebut harus betul-betul ada perpotongan garis, jangan sampai seperti ini. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Oke, saya akan. Oke, ini contoh pemakaiannya ya. Jadi di sini misalkan apa namanya arsir ya, arsir, maka ini menggunakan garis tipis. Jadi di sini ukuran setengah, saya contohnya misalkan misalnya ya. Jadi kalau garis arsir misalnya, ini ada thin, ukuran seperempat ya. Kalau di sini ukuran setengah mili, seperempat mili. Kemudian garis tipis-tipis untuk sumbu seperti ini. Nah inilah. Jadi di perpotongan ini dia harus ada perpotongan terlihat. Nah sini perpotongan ya, dipotong. Paling bagus perpotongan yang kecil. Ya. Tidak boleh miss ya, harus ada perpotongan. Ukuran panjang, pendek, dan seterusnya. Oke. Mungkin akan saya lanjutkan. Di freehand lines ya. Ini latihannya ya. Visible line, garis tampak itu adalah thick ya. Sharp, dark, and thick. Ini hidden ya. Dark and thin ya. Kemudian oke, yang lain. Sekali lagi, pada saat kita mencetak gambar dalam bentuk apa namanya hard copy dari suatu program CAD, tolong perhatikan aturan-aturan gambar itu harus betul, karena program itu memang tidak didesain
belum desain ya pertama. Settingnya itu kita boleh lakukan sendiri. Saya kurang tahu yang versi sekarang ya, zaman zaman kira-kira setahun 2 tahun yang lalu program setingkat apa namanya SolidWorks kita belum waktu itu ya, kita menggunakan Inventor ya. Inventor pun juga belum bisa menghasilkan gambar sesuai dengan standar ISO. Tapi sebetulnya mereka sangat bebas, artinya di setting dulu agar bisa sesuai dengan standar. Baik. Nah, kemudian apa namanya sistem pengukuran ya. Kalau kita menggunakan sistem metrik ya, maka kita gunakan ukuran milimeter ya seperti ini ya. Jadi misalnya 300, 360, sedangkan kalau Amerika menggunakan sistem inci. Di sini ukurannya 11, dan sebagainya ya. Nah, kalau di Indonesia jangan pernah lupa menggunakan koma itu koma ya. Di luar negeri kan titik ya. Jadi kita harus perhatikan itu. Itu hal sederhana yang sering miss oleh kita. Nah, kadang kalau kita ingin menggunakan dual dimension, misalkan kayak contohnya Jepang ya. Jepang itu menggunakan sistem metrik. Amerika menggunakan sistem US, sistem inci. Seringkali perusahaan Jepang yang ada di Amerika atau perusahaan Amerika yang ada di Jepang dan sebagainya, mereka harus komunikasi, diskusi, ya mereka menggunakan dual dimension seperti ini ya. Jadi incinya di luar, terus tanda kotak begitu, ini ada milimeternya di dalam. Ini dual dimension. Kalau perusahaan kita, perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang, misalkan Astra begitu, kita dua-duanya menggunakan metrik, jadi no problem ya kita gunakan milimeter. Baik. Skala tadi kita sudah bahas ya, skala intinya kalau yang di kiri, cara membaca skala itu yang di kiri itu adalah ukuran yang ada di gambar kita. Yang kanan adalah ukuran real. Jadi kalau skala 1:10 gitu ya, berarti 1 mili yang ada di kita itu 10 mili di gambar aslinya. Atau kira-kira kalau di apa namanya sebelah kanan ukurannya lebih gede, angkanya lebih gede, maka disebut sebagai pengecilan itu ya, pengecilan. Sebaliknya kalau apa namanya jadi gambar besar dikecilkan. Kalau gambar kecil dibesarkan, kita gunakan yang belah kiri angkanya lebih gede. Karena di kiri misalkan di kiri 10 cm, kalau 1:10 begitu, atau 1:100, jadi ini 10 cm, maka di sini jadi apa namanya 1 mili. Ya, oke. Nah, skala ini harus dicantumkan di dalam kepala gambar. Kepala gambar ini sekali lagi ya, kepala gambar itu adalah suatu, tadi kita bahas di video tadi, etiket ya, kepala gambar kotak-kotak. Kalau dalam kondisi vertikal dipasang di mana, dan kondisi horizontal dipasang di mana. Yang kita kasih di sini, kepala gambar itu ada beberapa aturan ya, atau beberapa standar, ada standar ISO, atau masing-masing misalkan ITB membuat standar sendiri boleh, sekolah lain membuat standar sendiri boleh, kepalanya. Tapi yang penting adalah bahwa itu bisa dipahami lingkungannya dan harus ada informasi minimum requirement informations. Nanti seperti apa? Skala. Salah satunya ada skala. Kemudian ada tanggal, ada nomor gambar, ada nama gambar, ada yang membuat siapa dan sebagainya. Terus masuk sebetulnya ada yang namanya sistem proyeksi yang digunakan. Apakah menggunakan sistem proyeksi Amerika atau istilahnya apa namanya third angle projection. Jadi proyeksi sudut ketiga. Ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi di sini dicantumkan. Nah kalau untuk yang arsitektur ya, sering menggunakan seperti ini. Jadi skalanya. Jadi ini dalam hal inch ya, dalam hal inch. Jadi skala bisa 1:2, 1 strip 0,
Kalau yang arsitek seperti ini. Jadi ada space yang digunakan di FTMD ITB adalah ini 1.22. Oke, nah skala ini sebetulnya ini sering ada apa namanya, kita mempunyai penggaris yang memiliki lebih dari satu sistem pengukuran. Ini yang digunakan untuk apa namanya, untuk menskala, untuk melakukan scaling ya. Jadi mempermudah kita saja sebenarnya, karena kita menggunakan skala in, skala milimeter. Ya. The metric scale di sini. Nah, triangular scale have one full size scale and 5 reduced scale, all fully divided. Jadi di sini ada kita bisa menggunakan skala yang dibagi ini untuk penskalaannya. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu ngitung. Ini membantu saja ya. Tapi sekali lagi ini digunakan kalau kita menggambar secara apa namanya, secara manual ya. Di sini ada. Dan ini 1:1, ini 1:2. Ya. Misalkan ini sebentar. Ya, 1:2, ini 1:25, 1:75. Ini adalah penggaris yang bisa digunakan sebagai apa namanya membantu kita untuk menggambar skala. Engine scale, also civil engine scale, decimal scale, gadget. Oke lah, ini juga masih sama ya. Ini garis apa namanya, skala. Oke, saya lompat saja untuk arsitek dan sebagainya. Karena juga memang gambar teknik ini bisa digunakan untuk arsitek maupun teknik sipil. Kita sekarang konsentrasi di yang teknik mesin saja. Nah, bagaimana dengan penggunaan huruf ya? Penggunaan huruf. Huruf ini memang pasti kita memerlukan pemberian keterangan ya. Jadi misalkan apa namanya, lubang berjumlah 3 buah misalkan. Kemudian dia true ya. True itu artinya dibuat lubang tembus atau diberi angka berapa kedalaman lubangnya dan sebagainya. Kemudian ada bagian lain, bahkan misalkan ada keterangan tambahan ya. Di sini adalah bahwa di sini hanya diperlihatkan sebagian, misalkan. Atau ada permukaan yang akan dilakukan proses surface treatment, misalkan heat treatment. Jadi kita berikan tanda seperti garis sumbu begitu pada daerah yang akan ditreatment, dan di situ kita berikan panah, terus kita tulis, misalkan hardened atau apa istilahnya, nitriding, pengerasan dengan nitrogen, atau carburizing, pengerasan dengan karbon, dan sebagainya. Oke, nah, lettering should be legible, easy, create, and use acceptable traditional drawing. Jadi di sini intinya bahwa huruf tersebut itu harus jelas ya, tidak ambigu. Orang membaca tidak terlalu sulit dan tidak sulit membacanya dalam artian ukuran ya, ukuran. Arti orang normal membaca dengan gampang. Terus menerjemahkan huruf tersebut juga tidak sulit. Ya, oke. Ya. Sans serif lettering has no serifs ya. Or spur at the end of the stroke. Jadi kadang-kadang ada ujung-ujungnya ini yang ada tambahan-tambahan itu dihilangkan. Jadi misalkan ada tajam-tajam itu dihilangkan. Engineering drawing use single stroke sans serif letters because they are highly legible and quick to draw. Jadi sans serif mean without serifs or spurs. Sekali lagi, apa itu spurs? Itu serif yang ujung-ujungnya ada tambahan seperti tajam-tajam begitu ya. Baik. Kemudian Roman letters ya are accented by thick and thin line weight ya. Ya. Kemudian bisa juga yang italic ya. Ini masih bisa, ini juga bisa digunakan untuk penggambaran penulisan ya. Nah, ini ada lettering standar ya.
Di sini apa namanya? Ini using cat ya. Nah, di sini memang true type fonts ini seringkali jarang digunakan ya, tapi apa namanya? Orang kadang-kadang nambahin, tapi ini pun masih bisa dibaca. Tapi kita jarang menggunakan. Yang kita gunakan adalah ini. Untuk title, untuk judul di kepala gambar, kemudian untuk bagian dalamnya kita gunakan huruf-huruf tadi ya. Nah, ini apa namanya? Kalau kita gunakan apa namanya? Menggunakan tulisan tangan ya, ini standarnya. Atau kalau Anda gunakan penggaris atau istilahnya mal huruf, maka juga bisa digunakan juga. Ini perbandingan ya, perbandingan pembuatan huruf ya, misalkan I, kemudian L itu kan tidak 1:1 ya, T 1:1, F, E, H, V seperti itu. Kemudian apa namanya curve line letters ya, curve ya. Bisa juga kita gunakan curve. Ini pun juga masih memenuhi bahwa dia jelas, dia tidak ambigu, mudah dilihat, mudah diterjemahkan terutama. Seperti ini ya. Ini pun sekali lagi ada malnya juga, jadi kita tinggal apa namanya menggunakan mal. Tapi kalau dalam freehand sketching pada saat awal-awal kita desain, kita nggak bawa alat apapun, minimal kita buat tulisan yang jelas, yang tidak ambigu ya. Jangan sampai misalkan apa namanya, misalkan E-nya panjang sampai sama gitu ya. Selama orang masih bisa membaca, saya pikir dong. Tapi kalau yang sudah apa namanya sudah dirilis nanti kita buat gambar, maka kita harus mengikuti kaidah. Oke, vertical lowercase letters ya. Jadi untuk lowercase ya, untuk huruf-huruf yang lower, untuk keterangan-keterangan, incline ya, miring ya, apa nama italic seperti ini. Kadang-kadang di dalam proses pemberian keterangan bidang-bidang yang khusus ya, sering kita menggunakan model huruf seperti ini. Italic ini ya. Nah, kemudian fraction. Jadi ya di sini sebentar. Oke, ya. Nah, fraction ini cara menuliskan apa namanya fraksi, terutama ini kalau kita menggunakan di arsitek ya atau sistem Amerika. Kalau di metrik kita tidak menggunakannya ya. Nah ini never let numeral touch the fraction bar. Jadi tidak boleh ada yang menempel. Jadi di sini harus ini berbeda, saya nggak tahu. Jadi tidak boleh ada yang nempel. Center the denominators under the numerator. Jadi centering. Jadi denominator atau apa namanya penyebut pembilang dan penyebut harus center dengan pembilangnya. Nah, oke. Avoid using an inclined fraction bar except when lettering in a narrow space as in part list ya. Usahakan hindari ini, kecuali kalau dalam kondisi memang space-nya kurang. Gunakan ini. Sekali lagi kalau kita menggambar dalam unit apa namanya inch ya. Siapa tahu nanti Anda bekerja di perusahaan yang berafiliasi perusahaan Amerika, maka kita mau tidak mau menggunakan itu. Saya pernah selama 4 bulan ya training di Amerika tentang pembuatan gear itu. Saya perlu waktu seminggu sendiri untuk tuning. Tuning itu artinya otomatis ya. Otomatis kita membayangkan 1 in ukuran berapa, 1,5 in ukuran berapa dan sebagainya. Sama sekali tidak gunakan ukuran metrik ya. Jadi bisa saja kalau Anda kerja di suatu perusahaan yang berbasis Amerika atau Anda kerja di perusahaan lain itu menggunakan sistem inch. Ya mereka masih menggunakan itu. Lebih sudah
sudah apa ya namanya, sudah banyak standar-standar, kemudian ukuran sepatu dan sebagainya itu juga semua dilakukan dengan inch. Maka di sini kita jarang menggunakannya. Kecuali bukan berarti tidak pernah ya. Kadang-kadang mungkin kita perlu ya, mungkin kita perlu. Tapi sekali lagi, mostly that kita untuk metrik kita tidak gunakan fraction. Ya, ini guideline-nya aja ya. Ada guideline-nya untuk buat biar lebih bagus ya. Ini untuk freehand ya. Ya, ini ada apa namanya? Mal juga ya ukuran. Jadi kita bikin tebal ukuran berapa, tinggal nanti kita isikan sampai penuh ya. Kalau kita ingin membuat suatu garis ukuran. Oke, spacing-nya ya. Jadi spacing between letters. Jadi if equal spacing is used from one letter to another, spacing does not actually appear equal as in this example. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita gunakan seperti ini, seakan-akan dia tidak apa namanya, tidak sama ya, appears ya. Space your lettering so that background areas appear equal as in this example. Jadi background area-nya yang kira-kira apa namanya, space-nya sama. Ini. Jadi kalau ini seperti ini ya, ini sama sebenarnya. Ini sama. Tapi kalau ini kita gunakan kan seakan L, I, dan T dan ini berbeda-beda ya. Tapi kita gunakan ada background ya sekitarnya sini. Ini kira-kira backgroundnya ini di space-nya kita berikan suatu daerah itu. Daerahnya ini yang kira-kira kita samakan, maka bentuknya menjadi lebih apa? Lebih kelihatan apa namanya space-nya. Lagi ini adalah untuk freehand ya. Kalau untuk apa namanya? Artinya nanti kalau misalkan terpaksa harus dengan tangan, kita sudah harus membuat agar jelas. Ini prinsip jelasnya itu dalam hal spacing seperti ini. Oke, ini ada yang saya berikan warna hijau, itu adalah tambahan dari saya. Itu dalam bahasa Indonesia saya ambilkan. Nah, tulisan huruf dan angka ya, harus mudah dimengerti ya. Kemudian harus jelas, seragam. Ya. Oke, dibuat dengan freehand atau mal. Nah, ini bentuk huruf. Ini saya ambilkan dari beberapa materi sebelumnya ya. Scan-nya kurang bagus. Ada huruf miring dan tegak. Tapi ini Anda punya di apa namanya halaman sebelumnya yang lebih bagus. Ini kita gunakan mal ya, mal. Di sini di Balpas itu banyak ya. Alat gambar mulai dari penggaris macam penggaris mal itu semuanya bisa Anda beli di situ. Atau mungkin Anda juga bisa beli secara online ya. Ukuran huruf ya. Tinggi huruf ini ada huruf H ya. Kita gunakan ini standarnya yang digunakan oleh Pak almarhum Pak Sugiharto. Jadi Pak Arief Sugiharto itu dosen muda, kalau Pak N Sugiharto almarhum itulah dosen senior kita yang sudah almarhum. Dulu dia mengajar gambar mesin. Dulu pengajar gambar mesin, gambar itu ada dua. Pertama adalah Pak N Sugiharto, yang dua-dua almarhum. Yang kedua adalah Bapak Anwari. Bapak Anwari itu adalah bapak kandungnya Pak Dekan kita, Pak Profesor Tata Cipta. Itu bapak beliau adalah dulu dosen gambar teknik ya. Baik. Nah, tingginya H ya. Dari huruf besar diambil sebagai ukuran dasar. Daerah standar tinggi huruf adalah bisa 2,5, 3,5, 5, 7, 10 dan sebagainya. Ini tergantung dari kondisinya. Nanti kita lihat. Tapi ukuran itu yang terbesar diambil sebagai ukuran standar, nanti yang lain mengikuti. Ya, oke. Huruf H, kemudian huruf kecil ini C, tidak boleh kurang dari 0,5 milimeter. Ya. Artinya salah satunya tidak boleh kurang dari 2,5 milimeter. Karena kalau kurang maka agak sulit untuk dilihat ya.
Nah, jika terdapat gabungan antara huruf besar dan kecil dan huruf kecil setinggi 2,5, maka tinggi huruf besar adalah 3,5 mm. Jadi ini apa namanya ukurannya ya. Jadi kalau huruf besarnya 20, huruf kecilnya 14. Huruf besarnya 3,5, huruf kecilnya 2,5. Nah, tebal huruf sekarang ditentukan oleh perbandingan antara D per H. Dan D per H itu 1/10. Ya. Sekali lagi ya, ini adalah standar ya, tapi dalam praktek kita bisa gunakan ukuran yang setengah ya, setengah. Jadi D-nya itu adalah setengah, berarti 5 mili ya, kalau hanya 5 mili. Bisa menggunakan pensil yang sudah ada ukurannya ya. Untuk di kepala gambar sering kita gunakan pensil 0,7 atau 0,6. Perbedaan kita nggak perlu kelihatan ya. Kalau yang di dalam huruf yang penjelasan di dalam gambar kita gunakan yang 0,5. Ya ini tinggi huruf ini secara apa namanya standar seperti ini, tapi sekali lagi semuanya sudah ada amalnya. Kemudian selama kita menggunakan freehand, terus gambar kita relatif jelas ya, kelihatan, maka itu juga sudah cukup ya. Nah, waktu dulu sebelum ada CAT ya, waktu saya kuliah, memang pembuatan tulisan huruf ini ada nilai sendiri. Jadi kalau gambar kita bagus, pembuatan tulisannya tidak teratur dan sebagainya kurang jelas, ya nilainya akan dikurangi. Tapi minimal Anda tahu bahwa ada aturannya. Sedangkan pada saat Anda membuat suatu hard copy, maka CAT akan memberikan hasil pada Anda. Sekali lagi, jangan langsung percaya dengan apa yang diberikan oleh program CAT ya. Anda lihat lagi. Kalau huruf biasanya CAT pengalaman tidak terlalu bermasalah ya. Yang bermasalah adalah tadi misalkan aturan bahwa suatu titik perpotongan itu harus betul-betul dinyatakan dengan suatu perpotongan dua garis yang seragam dan secara real. Seragam itu artinya kalau misalkan center kan ada garis panjang pendek dan pendek bertemu. Tidak boleh pendek dan panjang bertemu. Kemudian yang sering terjadi kalau kita gunakan program CAT itu umumnya itu masalah potongan nanti, tapi kita akan bahas di gambar mesin. Intinya adalah bahwa kalau kita tidak setting dengan benar, maka gambar CAT itu cenderung memberikan kepada kita gambar sejelas-jelasnya. Tapi kita punya prinsip bahwa gambar tersebut harus jelas dan tidak berlebihan. Artinya kalau ada satu informasi sudah cukup jelas di gambar, misalkan di pandangan depan saja atau di pandangan atas saja, maka dia tidak boleh digambarkan di pandangan lain karena itu akan melanggar aturan bahwa dia tidak boleh berlebihan. Nah, kalau di gambar hasil program CAT, saya sering mengalami gambar itu berlebihan. Terutama ya kalau nanti kita akan bicara tentang section atau potongan, irisan. Apalagi irisan bagian dalamnya itu bukan hanya kotak-kotak, tapi ada lengkung-lengkung dan sebagainya. Maka karena gambar tersebut ingin memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada kita, maka itu akan memberikan gambar lengkungan itu kadang-kadang dibuat beberapa garis begitu. Nah, itu sekali lagi itu harus sesuaikan. Memang bisa nanti kita setting ya, cuman saya nggak terlalu paham soal settingnya. Biasanya saya hapus manual biasanya. Tapi sekali lagi yang penting Anda tahu aturannya. Baik. Lettering for titles untuk judul gambar ya. In most cases, the title and related information are lettered in a little boxes or little stripes ya. Oke, jadi
dimasukkan di sini, di antara gini. Ada beberapa, ini yang lain Anda nanti akan kita pelajari lain, kepala gambar, tapi penggambaran tersebut tidak boleh nempel sini, tidak boleh nempel sini, ukuran tadi ya. Kira-kira center di antara. Jadi kalau ini masukkan ke dalam dua garis ini, maka kira-kira masukkannya center sini. Center tidak boleh lebih dekat ke sana, lebih dekat sini, tapi tengah-tengah. Kira-kira begitu. Ya tentu saja tidak harus tepat seperti itu, tapi minimal diusahakan agar dia center. Oke. Nah, oke. Drawing pencil sekarang. Jadi pensil itu ada yang ukuran apa namanya H, ada yang medium, ada yang soft. Ya, yang soft itu yang B ini. Ya. H itu yang medium, itu adalah dari B sampai 3, terus yang hard dari 4 sampai 9. Ini apa namanya ukuran pensil. High quality drawing pencils have produced good quality technical sketches and drawing. Tentu saja memang ada aturannya, misalkan di luar gambar, misalkan Anda yang tahu kalau untuk mengisi apa namanya paper based test ya, misalkan di TOEFL maka Anda gunakan yang 2B. Gitu. Kalau apa namanya Anda menggunakan ingin menggunakan untuk testing apa namanya apa istilahnya psychological testing misalkan untuk menggambarkan apa namanya emosi, rasa dan sebagainya, tesnya memang menggunakan yang hard karena itu tebal tipisnya itu akan dinilai oleh apa namanya oleh penilai psikolog namanya psychological test itu kita gunakan yang H. Yang lain ada juga kita gunakan, tapi umumnya sebetulnya kita gunakan yang 2B cukup ya, hanya ukurannya nanti ukuran diameter dari apa namanya penanya apa istilah pensilnya kita gunakan ada 0,7, ada 0,5, ada 0,3, 0,35 dan 0,25. Ya, style pencil ya ini apa namanya pertama adalah apa namanya ada pena biasa seperti ini itu short conical points ini for general line work. Ini grade-nya 2H ya. Kemudian ada pensil mekanis. Kemudian vein lead mechanical pencil. Jadi pensil mekanis yang apa namanya besar-besar ya. Besar-besar, ada yang pensil mekanis yang ukuran kecil-kecil yang sering yang Anda gunakan umumnya ada ini. Ini apa namanya kita gunakan dalam praktek dengan ukuran 0,5 dan 0,25. Itu cukup ya. Tapi Anda lengkapi kalau bisa 0,7 atau 0,6, 0,7 ya. 0,5, 0,35, 0,25 ya. Kalau ini kan kita harus terus ya, tapi sebenarnya lebih enak kan yang menggunakan pensil seperti ini. Kalau pensil mekanik ya bisa juga ya, tergantung style masing-masing ya. Kita gunakan enak mana. Jadi feels comfortable in your hand. Ya. Grips the lid without slipping. Jadi intinya adalah Anda enak pakai mana. Ini tambahan dari saya pensil gambar ya. Maaf, ini adalah serutannya. Ini pensil mekanik. Pensil mekanik. Kekerasan pensil dinyatakan dalam huruf H keras, sedang, lunak ya. Hard, fine, and half black ya. B black ya. Half black ini bukan HB, half black ya. Tiap golongan dibagi lagi ke dalam tingkat kekerasan yang dinyatakan dengan angka. Golongan keras dari 4H sampai 9H, golongan sedang dari 3H sampai B sampai 3H, dan golongan lunak dari 2B sampai 7B. Ya. Jadi ini lunak, sedang, keras ya. Oke. Computer as a drafting school.
drafting tool, sorry. Ya, banyak kan orang yang menggunakan program CAD ya. Ya, keuntungan tadi ya, keuntungannya adalah accuracy, speed, and ability to bring spatial and visual information in a variety of ways. Oke, jadi sekali lagi CAD sangat membantu kita ya, membuat benda yang suatu yang berulang. Contohnya misalkan begini, kalau zaman belum ada CAD ya, kita ingin menggambar poros begitu ya, maka yang pertama kali kita buat garis tipis sekali sebagai garis sumbu tipis, kemudian kita buat garis jajar terhadap sumbu tersebut ke atas, tengah, ke jari-jari, ke bawah juga jari-jari, kita buat garis tipis lagi. Kemudian kita tentukan kira-kira letaknya di mana. Oh, tengah-tengah sini. Baru setelah kita buat garis tipis lagi juga, yang kanan kiri, baru kita tebalkan. Terus bagian tengah kita berikan garis tebalkan untuk ukuran 0,25 sebagai garis sumbu. Ini adalah pada saat belum ada program CAD ya. Kemudian untuk membuat garis jajar, nah ini juga menggunakan penggaris ya. Garis panjang, ini garis yang segitiga, garis disesuaikan dengan garis yang satu, kemudian digeser-geser, sehingga kita bisa membuat beberapa garis sejajar. Kalau dengan CAD, maka langsung garis, kemudian membuat suatu sudut ya. Yang paling gampang adalah membagi lingkaran menjadi berapapun ya, misalkan menjadi 7, menjadi 21 gitu ya. Itu gampang sekali. Tetapi tadi, kita harus sekali lagi pada saat gambar kita ingin ingin dipublish ya. Dipublish itu berarti gambar tersebut belum dalam kondisi sudah tidak dalam kondisi masih sementara ya, tapi sudah gambar yang layak untuk dipublish. Harus memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan. Anda lihat tadi terutama ya, misalkan tebal tipis garis. Kadang-kadang kalau CAD tidak di set, maka ketebalan dari garis sumbu itu sama dengan ketebalan dari garis tampak. Padahal sumbu kan harus tengahnya ya, dari garis tampak ya. Kemudian tadi misalkan ada suatu tentang dimensi, ukuran huruf dan sebagainya, CAD tidak mungkin sekarang ada ya. Artinya kita tinggal tuliskan untuk dimensi, tapi dalam praktek biasanya kita isikan sendiri suatu dimensi atau keterangan di situ. Nah, ukurannya Anda harus tentukan sesuai dengan kaidah yang sudah disyaratkan. Nah, sekali lagi tadi, jadi CAD itu membantu kita, tetapi kita harus tidak boleh percaya 100% jika CAD tersebut diminta untuk mempublish suatu gambar, karena belum tentu hasil hard copy-nya memenuhi 100% memenuhi kaidah gambar. Oke, nah ini untuk sketching ya. Jadi seringkali kita menggunakan buku sketch untuk buku kotak-kotak ya. Kotak-kotak ada yang ukuran 1 mili, atau ukuran 2 mili dan sebagainya. Itu bisa membantu kita untuk men-sketch dengan lebih mudah. Jadi misalkan ini 10, dari 10 kotak, 5 kotak dan sebagainya. Di sini akan lebih mudah. Namanya graph paper. Ini akan membantu kita dalam membuat sketching. Gampang, ini belinya banyak ya, di Balupur juga ada, apalagi di Gramedia juga ada. Di Balupur lebih mudah ya, Baltos ya. Baltos itu Balupur Town Square. Ini standar paper, kita
hanya mengulang saja ya. Nah, yang Anda sering lihat kalau misalkan Anda setting komputer Anda, settingnya dari US, maka misalkan Anda ngetik dengan misalkan Microsoft Word gitu, maka size dari papernya yang muncul ini. Tapi kalau kita set apa namanya dengan metrik sering muncul ada ini A2, A3 dan sebagainya. Nah, ini jenis garis sekarang jenis garis ya. Ini diambilkan dari bukunya Pak N. Sugiarto dan Takeshi Sato ya. Pertama garis tebal kontinu. Ini nama garis A1, A2. Garis nyata digambar. Jadi garis yang tampak ya. Atau garis-garis tepi ya. Tebal kontinu. Ukuran ntar dulu, ukurannya kita belum singgung. Ukuran garis tipis kontinu. Tipis itu biasanya ukurannya setengahnya dari ini. Jadi ukuran setengah, ini ukuran seperempat ketebalannya. Tipis ya. Gunanya untuk apa? Garis-garis berpotongan khayal, imajiner. Ini memang gambarnya saya tadi belum saya cantumkan ya. Oke, nanti kalau sudah perbaiki saya bisa upload lagi. Garis ukur, ya. Garis-garis proyeksi, garis bantu. Sebentar ini, saya lupa, saya sudah cantumkan belum? Oh, belum ya? Iya, belum ya. Sebentar saya carikan gambar dulu, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Coba kita lihat dulu. Ini sederhana, sorry. Mungkin ya, saya lupa ya. Sebentar. Sebentar. Oke, baik. Saya share lagi. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa garis ya. Ini hitam garis tipe A ya, tipe A tebal kontinu, tipe B tipis kontinu, tipe C tipis kontinu bebas, tipe D tipis kontinu dengan zigzag, terus E adalah garis gores tebal, kemudian tipe F garis gores tipis, tipe G garis bergores tipis ya, terus garis gores tipis ini tipe ini dan sebagainya. Ini nanti ditaruh apa namanya, kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya sebentar, ini saya bagi dua aja, ini ya, kelihatan jelas.
Oke, jadi ini adalah beberapa aplikasi ya. Tadi ada kalau Anda kelihatan ya. Kalau A ini ya, jadi bisa garis-garis ini, garis-garis ini tuh dia garis tampak itu adalah garis A. Kalau garis B tadi ini ada sebenarnya di garis B ya, garis B garis tipis kontinu, terus yang K itu garis bergores pada tipis ya. Oke, jadi ini K1 ini K1 ini sini. Ini mungkin kurang tepat ini ya. Jadi saya coba carikan yang K itu harusnya yang garis tipis-tipis ini. Dan ini gambarnya memang saya ambilkan dari scan jadi kurang bagus ya. Di sini tuh harusnya ini tebal ini bukan 0,5 ini 0,25 seharusnya. Nanti akan saya coba carikan gambar yang lebih tepat lagi. Sekali lagi kalau dalam proses scanning untuk gambar agak sulitnya adalah tebal tipisnya kadang-kadang tidak kelihatan. Waktu kemarin tahun lalu waktu gambar teknik ya, tugas itu walaupun Anda sudah buat gambar dengan ketebalan berbeda, seringkali kamera itu menentukan. Jadi kalau kita gunakan filter itu maka ketebalan garis bisa jadi berbeda ya. Sehingga nanti kalau ada tugas Anda harus konsultasi dengan asisten. Kira-kira bagaimana caranya? Umumnya jangan menggunakan filter. Ya. Tapi kalau untuk tahun ini Anda praktek menggunakan langsung ya, offline, no problem ya. Pas tugas ya, tugas. Seperti ini tadi. Ini garisnya ini harusnya yang ini tebal, ini tipis. Ini tipis ya. Ini semuanya sama. Ini oke nanti saya scan-nya kurang bagus soalnya scan-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Kemudian oke ini ukuran ya. Tebal itu kalau S maka garis tipis itu keliru ya, keliru. Ini setengah nih harusnya ya. Malah setengah ya. Tipis setengah. Setengahnya dari garis tebal. Oke, nanti akan saya akan saya perbaiki dulu sebelum saya upload lagi. Oh ya yang pertemuan pertama pun saya juga belum upload ya, nanti akan saya coba upload. Saya lupa mengupload yang untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua video nanti akan saya upload. Terus mungkin ini perbaikannya akan saya upload. Memang susah sekali lagi ya menggambarkan secara online garis-garis yang diambil dari gambar, perbedaan gambarnya, ukuran saya hanya masalah ukuran gambar, ukuran garis yang harusnya tebal, tipis itu seringkali terlihat sama. Ini agak sulit ya. Oke, ini ukuran dari kertas ya yang tadi sudah divideokan. Ini adalah kepala gambar. Ini kepala gambar atau etiket namanya. Ini ukuran gambar, ada yang oh ya, ini ada ukuran A, ini ukuran B agak berbeda, ukuran C dan ukuran D. Ya, kalau kita ukuran A ya, A ini kemudian ini kalau ini yang di 2 kali lipat ini menjadi ukuran A2, A3 dan A0. Nah, tapi semuanya ya, ini memiliki kepala gambar, memiliki centering ya, memiliki daerah-daerah ini grid ya, grid ini. Jadi ada grid ini ada ukur angka, grid huruf ya, sehingga nanti sekali lagi gunanya itu apa? Pada saat kita diskusi, kita bisa fokus di mana? Misalkan A4 ya, A di sini 4 berarti di daerah sini kita fokuskan diskusinya. Baik, kepala gambar nanti akan kita bahas lebih detail lagi setelah ini. Jelas di sini ada pinggirnya. Ya, gambar teknik yang kita gunakan ukurannya ukuran A ya. Kalau B ini agak berbeda ukurannya ya. Sering kita gunakan untuk buku cetak ya. Untuk binder itu kita gunakan B. Ada 4, ada B5 dan sebagainya. Kita gunakannya A.
Nah, ini adalah title block atau kepala gambar atau kita sebut sebagai etiket ya. Dan sekali lagi, etiket ini memiliki beberapa aturan apa sih standar ya, masing-masing mungkin menggunakan standar yang sama, ada yang kadang menggunakan standar berbeda, ada mengenai ISO, bahkan di Bandung pun mungkin antara STM, Politeknik, dan kita ITB menggunakan ukuran kepala gambar yang berbeda. Tapi yang jelas ada minimum requirement yang harus dicantumkan. Kayak contoh di sini misalkan nama. Nama ini ada nama penggambar. Kemudian judul gambar. Ini harus ada. Kemudian ukuran apa? Ukuran kertas. A4, A3, A0 dan sebagainya. Ada kemudian kode. Ini tidak terlalu harus ya. Tapi nomor gambar ini sering revisi. Nah, revisi. Kalau di ITB memang nggak pakai revisi, tapi harusnya ada revisi. Karena gambar itu begitu ada perbaikan harus dibuat gambar revisi. Skala, bit nggak perlu. Approval ini tergantung kalau di perusahaan approval blocks ini harus ada. Jadi siapa yang menggambar? Jadi siapa? Iya, digambar oleh siapa? Digambar oleh siapa? Kalau di ITB digambar saja ya. Oke, ukurannya ini berbeda-beda, ya panjang pendeknya ya. Ada standar ISO, ada standar DIN dan sebagainya. Tapi di gambar di CAD itu sudah otomatis nanti akan menyediakan apa namanya ukuran yang diinginkan. Nah ini yang title block versi ITB disebut sebagai etiket atau kepala gambar ya. Desa berikan ini istilahnya etiket atau kepala gambar ya. Ini yang digunakan di ITB ya. Ada apa namanya ini yang harus dibuat. Pertama ini skala, kita harus punya skala. Jadi ini minimum requirement. Tapi tidak boleh kurang dari ini, harus lebih. Lebihnya apa nanti tambahan di sini ada tambahan di atasnya. Itu adalah material. Revisi. Keterangan revisi di sini, keterangan. Revisi keberapa dan sebagainya boleh. Atau nomor sini. Jadi saat ini ref itu juga boleh. Jadi judul gambar, maaf, ini hurufnya sama dengan ini ya ukurannya. A4 nomor ini tulisannya mungkin tidak terlalu sama nih. Ini ukuran huruf di sini, di sini, di sini, di sini harusnya sama. Oke, kembali lagi. Nah, setelah skala, kita sebutkan satuan ukuran, milimeter. Tanggal dibuat. Digambar oleh siapa? Berarti Anda yang buat gambar ya. Kelas apa atau misalkan keterangan aja, keterangan yang menggambar. Kemudian diperiksa oleh siapa? Misalkan asistennya siapa? Pak Taufik atau Bu Balkis atau siapa? Keterangan itu tadi menunjukkan apakah revisi atau apapun dan sebagainya. Kemudian di sini ada apa namanya tanda proyeksi. Ini ada proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika namanya. Kalau proyeksi Eropa, maka ini di kiri, ini di kanan, dibalik posisinya. Jadi artinya kalau ini Amerika atau third angle projection seperti ini. Apa itu third angle projection nanti kita akan jelaskan. Nah, ini ukuran-ukurannya ya, milimeter. Oke, ini penempatan gambar pada papan gambar biasa tanpa mesin umumnya kita selotip ya. Ada batasnya, oke, ini mantap. Dibahas ini sudah dibahas juga. Ini kepala gambarnya. Kalau vertikal seperti ini, kalau untuk horizontal seperti ini kepala. Oke, skala tadi udah. Oke, ini saya pikir
Udah cukup ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti saya akan coba upload yang untuk pertemuan pertama, dan yang ini akan saya coba cari info gambar yang lebih baik ya. Kalau nggak dapat ini akan tidak saya upload lagi, tapi saya hanya tambahkan video tadi. Tapi kalau nanti saya dapatkan gambar yang lebih bagus, dalam artian gambar yang secara jelas memperlihatkan apa namanya ketebalan garis yang berbeda, maka akan saya berikan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk